Kalau Prof. Susi bagaimana pendapatnya? Ya, kalau saya karena background saya adalah hukum tata negara, saya melihat bahwa secara formal demokrasi itu diwujudkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena kita mengetahui bahwa demokrasi atau kita katakan sebagai kedaulatan rakyat gitu ya, baik di dalam Undang-Undang Dasar 1945, kemudian juga di dalam berbagai undang-undang. Karena misalnya saya ambil contoh saja pada pembentukan undang-undang, kita mengenal ada yang namanya democratic law making gitu ya, dan kita mengetahui bahwa ada dasar-dasar satu pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dan salah satunya adalah dasar filosofis. Dasar filosofis itu menunjuk kepada dasar Pancasila. Nah, secara teori, kalau kita bicara demokrasi, kita bicara demokrasi secara teori. Secara teori memang secara formal kita menganut itu. Kita mulai dari sila pertama sampai dengan sila yang kelima. Tetapi pertanyaannya adalah demokrasi in practice-nya bagaimana? Nah, seperti yang tadi dikatakan oleh Mbak Wiwi, yang kita persoalkan sekarang adalah dalam teori, secara formal kita melakukan demokrasi. Tetapi di dalam praktek implementasi itu jauh dari cita-cita. Misalkan Bung Hatta itu mengatakan bahwa demokrasi Indonesia itu bukan demokrasi ala Barat. Tapi itu adalah demokrasi yang dibangun dari sistem Indonesia asli, kemudian juga sosialisme Barat. Nah, tetapi kenyataannya demokrasi sosial yang dicita-citakan oleh Bung Hatta yang terdiri dari bukan hanya demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi, tetapi di dalam kenyataan jauh sekali. Apalagi yang Bung Hatta mengatakan gotong royong itu kan esensi dari demokrasi sosial di Indonesia. Betul bahwa demokrasi politik diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Demikian juga demokrasi ekonomi pasal 33 misalkan. Tetapi lagi-lagi pertanyaan kita di dalam praktek kita menghadapi masalah besar. Dalam implementasinya menghadapi masalah besar, kesulitan gitu ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.